Halo teman, halo teman-teman, selamat datang di video saya. Kali ini saya akan melanjutkan proyek dari tugas 1 web 2. Sebelumnya perkenalkan nama saya Dani Tindaun dengan NIM 2482012. Di proyek kali ini teman-teman kita akan mengubah UI ke Tailwind. Di sini saya udah mengubah dari detail HTML, list HTML, ke car HTML, dan lain-lain. Baik teman-teman, kita akan coba run dari untuk project ini. Nah, ketika sudah hasilnya keluar teman-teman, kita pergi ke Chrome. Nah, di sini teman-teman, hasil dari Tailwind-nya sudah keluar. Jadi kita bisa untuk menjelajahi semua produk dengan pakaian yang berbeda. Nah, seperti ini. Penjelasannya, teman-teman, eh, penjelasan LOC, Inversion of Control. Jadi apa itu LOC? Inversion of Control atau LOC adalah konsep di mana pengelolaan objek tidak lagi dibuat secara manual oleh programmer, tetapi diatur oleh Spring Framework. Jadi teman-teman di sini kita yang membuat dan mengatur, tapi Spring yang mengatur semuanya. Bagaimana LOC bekerja? Di dalam project ini, di package-package yang saya buat ini, eh, LOC ini berguna melakukan seperti Spring Application, Controller, Service, atau Repository. Jadi ketika dijalankan, dia akan menghasilkan Spring Application seperti public class seperti ini ya teman-teman. Nah, saat application run dijalankan, Spring membuat application konteks. Baru Spring melakukan scanning terhadap kelas yang memiliki anotasi seperti controller, service, dan repository. Nah, di Spring otomatis membuat objek bin dari kelas tersebut. Spring juga yang mengelola lifecycle objek tersebut. Nah, untuk dari kesimpulan LOC adalah di proyek ini, Spring mengambil alih kontrol pembuatan dan pengelolaan objek melalui aplikasi konteks ini. Baru teman-teman, untuk penjelasan dependency injection. Nah, setelah Spring membuat objek-objek tersebut, Spring juga melakukan dependency injection. Contohnya ada di product controller. Di sini teman-teman. Biasanya dalam biasanya dalam produk controller terdapat konstruktor seperti ini. Eh, produk controller. Nah, di sini produk controller bergantung pada produk service, yang dimana Spring otomatis menyuntikkan injek objek produk service. Nah, kita tidak membuatnya secara manual. Jadi ini disebut constructor based dependency injection. Yang ini adalah cara untuk merekomendasikan di Spring Boot modern. Nah, bagaimana prosesnya ini terjadi? Spring melihat produk service memiliki anotasi service. Spring menyuntikkan bin terhadap ke konstruktor. Nah, semua proses ini dilakukan otomatis oleh Spring. Kesimpulannya di sini adalah dependency injection di project ini dilakukan untuk melalui konstruktor, di mana Spring secara otomatis menyuntikkan dependensi antar kelas yang sudah dikelola sebagai bin. Baik untuk penjelasan pengiriman data controller. Project ini menggunakan Timelet sebagai template engine karena ada folder template. Nah, teman-teman,
contoh alur di produk controller ini adalah biasanya metode di produk controller seperti ini, yaitu ada get mapping, yang dimana user mengakses URL. Spring memanggil metode, controller meminta data dari produk service, data dikirim melalui model, dan controller mengambilkan nama template produk list. Seperti ini teman-teman. Terus timeless membaca implant implants produk list HTML. Dan di HTML digunakan dan di HTML ini digunakan untuk list HTML agar data yang dikirimkan dari controller timeless memproses data tersebut dan menampilkan ke user. Nah, kesimpulannya dari eh, project ini teman-teman, alur pengiriman data di project adalah user ke controller, ke service, ke controller, ke model, ke template engine, dan ke browser. Nah, controller bertugas mengirim data ke template melalui objek model. Lalu TMLF menampilkan data tersebut di halaman HTML. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia menerapkan LOC mengelola band melalui aplikasi konteks. Jadi Spring melakukan injection menggunakan constructor injection. Jadi data dikirim dari control ke template engine dari objek model yang tadi ada di intelligent dan diproses oleh template. Sekian teman-teman video untuk project tugas web 2. Terima kasih.